Haleluya. Haleluya semuanya. Selamat datang semuanya di GBC, di rumah Tuhan. Kalian excited untuk mendengarkan firman Tuhan? The good news, satu firman kabar baik buat kita semua. Hari ini saya tahu kita merayakan Mother's Day, ya, Mother's Day. And bukan hanya, saya percaya ini bukan hanya untuk merayakan just moms gitu ya, bukan hanya ibu tapi juga moms to be. Dan juga mungkin yang belum punya anak pun gitu, saya percaya mereka akan menjadi seorang ibu nantinya gitu ya. Tapi kalau untuk hadiah, sorry kita terbatas hanya untuk yang ibu saja. Yang masih single belum gitu ya. Nah terus saya tadi waktu kita menyembah Tuhan gitu, saya diingatkan bahwa Yesus itu salah satu namanya adalah El Shaddai. Ingat ya saudara ya, yaitu di Mazmur 91. Nah, saya diingatkan ternyata kan El Shaddai itu artinya the breasted one gitu ya. Tuhan itu memang dia selalu kita pikir he is the one gitu. Tapi dia the breasted one. Saya nggak tahu, nggak usah dipusingin, nggak usah diimaginein, tapi he is the breasted one, sehingga dia itu sebenarnya artinya memberikan, supply. Apapun kebutuhan kalian hari ini, kalian datang ke sini mungkin dengan berbagai macam masalah. Saya percaya nggak ada di sini satupun yang nggak punya masalah. Tapi saya mau satu hal saya katakan, bahwa waktu kita datang ke sini, God Himself, the El Shaddai, Dia akan memberikan overflowing, yaitu memberikan penyediaan terus menerus, overflowing supply. In Jesus name to every one of us, kepada kita semua. Amin. Katakan, I am beloved. Jesus loves me. Thank you Jesus. Dan hari ini saya percaya waktu kita belajar firman Tuhan, seberapa adanya yang nanti akan saya beritakan gitu ya. Bukan saya sih, Tuhan yang akan berbicara melalui saya. Karena saya cuma kemarin banyak banget mengalami lawatan Tuhan gitu. Maksudnya lawatan Tuhan dalam arti I encounter Jesus in a new way. Saya bisa bertemu dengan Tuhan dengan satu hal, pengalaman yang baru demi pengalaman yang baru. Siapa yang mau setiap hari kita bisa mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan? Kita sebagai orang Kristen, kalau saya di sini diberikan satu privilege, satu kesempatan yang luar biasa untuk bisa share di tempat ini. Kalau sayanya nggak mengalami, saudara-saudara, basi, amin, basi banget gitu. Tapi kalau saya mengalami, ya saya nggak tahu kalian, tapi waktu saya mengalami, biarlah nanti pasti kelimpahan. Apapun yang kalian alami akan kelimpahan. Karena Tuhan itu bukan Allah yang terbatas. Dia itu is unexhaustible, inexhaustible. Dia tidak bisa habis. Kalau kalian datang ke saya bisa habis. Ya kan? Kalau kita bilang sama kita misalnya ngobrol aja sama suami kita aja bisa habis waktunya dia. Atau dia juga bisa habis kesabarannya dengerin kita. Amin. Tapi Tuhan Yesus itu tidak pernah habis. Amin. Katakan, Tuhan Yesus tidak pernah habis. Dia itu benar-benar luar biasa saudara. Dia itu tidak terbatas. Kalian mau dimanapun, apapun masalah kalian, besar dan kecil, itu Tuhan tidak pernah menghakimi. Kalian datang dengan masalah yang kecil, kamu ini masalah kecil aja kok ribut gitu ya. Nggak pernah. Kalau kita masalah yang besar, aduh kamu ini masalah yang besar datang ke saya gitu, mana bisa saya bantu? Tidak pernah. Tapi kalau kalian mengandalkan manusia, saya bisa guarantee, jamin, kalian akan kecewa. Amin. Di GBC saya percaya di sini kita belajar Jesus. Kita meninggikan Jesus. He is the head of our church. Amin. Waktu kita meninggikan dia, ya, Tuhan, kita akan melihat Tuhan itu ditinggikan di tempat ini dan akan banyak orang datang ke sini. Enggak peduli berapa banyaknya di tempat ini. Saya nggak terlalu peduli. Saya tahu di sini juga nggak terlalu banyak peduli. Terlalu banyak gereja yang saya nggak ngejelekin gereja. It's okay banget. And I'm praying semua gereja dipenuhi. Amin, dengan jiwa-jiwa. Tapi saya mau di sini yang datang itu benar-benar datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Kalian kalau datang ke sini bukan untuk mencari yang lain, cari Tuhan, di sini pasti dipenuhi. Tapi kalau kalian cari di sini untuk satu posisi, kalian di sini cari untuk ministry, kalian di sini cari untuk pasangan hidup, mungkin ada mungkin enggak gitu ya. Saya nggak bisa guarantee gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian datang ke sini mencari Yesus, saya guarantee you will find him, because here in this place, di dalam rumah Tuhan ini, kalian akan mengalami
mengalami Kristus yang saya bilang tadi, tidak pernah habis, tidak pernah habis. Kalau tadi kita punya leader Bang Irwan gitu ya, bilang dia 3 minggu gitu di sini kelaparan, di sana kelaparan. Saya tahu banget, karena kita tahu kita tuh harus makan terus tiap hari. Dia tahu namanya udah makanan enak, kalau disuruh makan tempe lagi, tapi saya tahu dia nggak makan tempe, karena kita ada live streaming, betul ya. Terus kita ada www.ciptaanbaru.com, itu juga ada untuk download. Terus kalian pergi ke internet, itu berlimpah-limpah. Kalau kalian mau cari itu berlimpah-limpah. Even just one word, satu firman Tuhan aja, kalian dengarkan aja dari YouTube. When you open your heart, kita buka hati kita, amazingly, luar biasa Tuhan akan jamah. Tapi alangkah indahnya kalau ada di sini ya. Amin ya. Enak ya, kita bisa ketemu, amin ya. Rindu gitu, mungkin yang dia lebih rindukan sebenarnya persekutuan dengan komunitas anak-anak Tuhan yang dikasih, betul ya. Yang pasti dia pasti kangen dengan istrinya, saya tahu gitu ya. Tapi lebih dari itu juga, bukan lebih dari itu, salah satunya juga yang lain adalah bisa berfellowship dengan kita gitu ya. Di sini kita bisa sharing. Ada beberapa yang memang untuk pekerjaan kadang-kadang seminggu 2 minggu pergi dari harus keluar kota gitu, saya tahu gitu ya. Tapi mereka saya tahu excited banget kalau namanya mau ke GBC, betul ya Pak Fremi ya. Excited banget, udah dia taruhin linknya bagaimana gitu ya. Saya aja 1 minggu aja nggak mungkin nggak ketemu sama leader saya, nggak mungkin cuma sekali, nggak mungkin. Paling nggak saya harus ke Haifa. Saya nggak masih harus biasa ketemu makan. Kalau nggak ke Haifa juga nggak apa-apa, ke PIM lah gitu ya. Tapi saya sering ketemu. Kenapa? Karena saya demen dikuatkan, menguatkan. Kalian tahu nggak? Waktu 2 orang percaya itu berkumpul, nggak usah banyak-banyak. Kalau 2 orang aja udah ribut banget kayak pasar, apalagi cewek-cewek. Betul? Ribut banget. Karena kita sharing Tuhan. Kalian tahu nggak? Kemarin ini begini sharing. Wah, luar biasa. Ternyata orang itu udah mulai diubahkan hidupnya. Amin. Ada jawaban di dalam setiap pergumulan orang itu. Kita sharing tentang Tuhan, jawaban orang-orang. Wow. Kalian melihat orang itu diubahkan ya hidupnya. It's beyond, di luar daripada apapun yang kalian bisa bayar. Betul? Kadang-kadang hidup kita ya diubahkan. Tapi kan kadang-kadang kita ngelihat hidup kita diubahkan, belum tentu kelihatan kadang-kadang. Suami aja berubah belum tentu kelihatan. Istri, aduh kamu kok nggak berubah-berubah. Padahal udah berubah. Cuma kadang-kadang mata kita itu kurang kelihatan gitu loh. Ketutupan gitu. Tapi kalau orang lain kadang-kadang berubah kan kita bisa lihat gitu ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang kayak gitu. Suami dan istri di sini semuanya melekat. In Jesus name. Amin. Suami dan istri diberkati Tuhan di dalam perkawinannya. Semakin hari semakin indah. Semakin hari semakin manis. Katakan dong sama sebelah kanan, yang istri, yang suami bilang I love you gitu sama istrinya, I love you. Yang enggak sama istrinya, ya istri sendiri ya, jangan istri orang lain ya. Amin, katakan I love you mom, I love you dear, I love you honey, sweetie bunny, apalah whatever. Kalian mau ngomong apa aja terserah. Saya udah sampai bingung, ini saya punya catatan banyak banget. Ada yang kertas, ada yang ini. Ya pokoknya kita lihat aja nanti ya. Tapi saya mau sharing satu hal ya. Enggak satu hal sih, banyak hal ya. Saya akan sharing banyak hal. Tapi yang saya kemarin waktu 2 minggu lalu saya pernah share mengenai beberapa hal. Kayaknya kalau sebenarnya dari NCC pun kita banyak banget mendapatkan firman Tuhan. Dimana tahun ini itu dia melihat, Pastor Joseph Prince melihat begitu banyak kegelapan di dalam dunia ini. Ya kan? Tetapi kita gereja Tuhan akan mengalami the greater glory, kemuliaan yang luar biasa. Kabot artinya apa? Glory. Kalian tahu kalau glory itu, kabot itu salah satunya yang pertama kali disebutkan itu waktu Jacob. It's about the wealth, Yaitu apa? Wealth itu apa? Kekayaan. Salah satunya kekayaan itu bukan hanya uang. I believe prosperity, kekayaan bukan hanya uang, tapi kita jangan juga menspiritualkan, merohanikan yang namanya berkat Tuhan itu secara jasmani, secara financial. Kita akan melihat di dalam gereja ini yang punya financial problem, kalian akan melihat pemulihan demi pemulihan. Amin. Akan terjadi yang namanya manifestasi, mulai tahun ini akan terjadi manifestasi yang akan terlihat oleh orang-orang lain. Di dalam dunia akan melihat bahwa kalian diberkati. Tapi bukan hanya diberkati secara keuangan, yaitu tapi juga diberkati secara kok bisa sehat, kok keluarganya harmonis, kok
kok dia sama istrinya kok sayang banget, atau sama suaminya kok tunduk banget gitu ya. Kok bisa gitu ya, kok bisa manis gitu, kok bisa amazingly blessed, greatly blessed. Kita tuh benar-benar akan mengalami yang namanya berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Katakan amin. Nah, kita lihat saya mau ngomong the now word for orang-orang yang di Jakarta khususnya. Saya tahu di Jakarta ini begitu banyak terjadi kayaknya tuh sampai berita itu, nggak tahu, saya sebenarnya dulu mungkin udah ada, cuma saya nggak terlalu dengerin. Tapi karena ini mungkin udah terjadi sering dan terus banyak gitu ya. Dan saya melihat di Jakarta ini udah terlalu di Indonesia ini banyak banget kabar-kabar buruk yang disturb, yang saya bilang 2 minggu yang lalu. Tapi saya ada satu kabar baik, saudara-saudara ya. Saya mau justru menguatkan kita semua gitu ya, bahwa ini memang di end times. Tapi kita mau belajar hari ini about the protection, about perlindungan Tuhan di dalam gerejanya. Kalian jangan takut lagi. Kalian jangan takut. Kemarin ini waktu itu kita belajar juga bahwa orang-orang yang takut itu di Wahyu 21 itu dikatakan dia adalah orang-orang justru bukan yang masuk ke dalam lautan api itu bukan yang adulterer ya kan, mungkin yang pembunuh enggak. Yang pertama-tama itu kelompoknya adalah the unbelief and the fearful. The fearful orang-orang yang takut, dan juga orang-orang yang the fearful and the unbelief, tidak percaya unbelief. Oke? Jadi itu sebenarnya adalah big deal buat Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang yang ketakutan dilumpuhkan. Orang-orang nggak percaya susah sekali menerima firman Tuhan. Amin. Tapi kita kalau di sini, kalau kalian udah menerima Tuhan Yesus, tidak ada satupun, walaupun kita fearful, walaupun kita takut, atau walaupun kita tidak percaya, bukan berarti kita masuk ke neraka. No, itu adalah untuk orang-orang tidak percaya. Amin ya, jelas ya. Ini bukan masalah keselamatan. Tapi saya mau jelaskan bahwa begitu fearful itu, Tuhan against fear. Makanya saya mau sharing sehari ini untuk once sekali, untuk benar-benar menanamkan satu fondasi yang benar-benar kuat untuk kita semua. Karena kita banyak dengar kiri, banyak dengar kanan gitu ya. Entar tentang ini, tentang itu, semua itu ada. Di internet, di TV semua ada. Gitu. Tapi biarlah kita mau menyondongkan memberikan telinga kita itu kepada kabar baik. Hari ini kita bisa mau buka hati untuk Tuhan, saya mau dengar kabar baikmu. Saya nggak mau lagi liatin the signs tanda-tandanya yang jelek, bad news semuanya gitu ya. Kita buka di Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Bahasa Indonesianya, there will be, bahasa Inggrisnya there will be the sign. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan bumi bangsa-bangsa, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini memang terjadi banyak gempa dan tsunami dan sebagainya. Terus kan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Lanjut. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini talking about rapture. Sebelum rapture, kegenapannya sudah nanti akan terjadi waktu Tuhan akan datang kedua kali, waktu kita akan diangkat. Sebelum itu akan ada banyak, memang benar di Yesaya 60 bisa dibuka juga, bahwa akan ada kegelapan. Mungkin kita tahun lalu dengar, tapi tahun ini saya berasa kegelapan itu benar-benar mencekam. Sampai pada manifestasi benar-benar mau mencengkeram anak-anak Tuhan gitu dengan ketakutan. Yesaya 60. Jadi justru pada saat gelap itu, waktu Tuhan, tapi kegelapan itu akan datang pada siapa? Pada dunia. Bukan pada anak-anak Tuhan, bukan pada gereja. Gereja Tuhan justru akan bangkit dan akan bersinar, akan arise and shine. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kalau misalnya kita dengar ya, bad news itu udah sampai parah banget pun nggak usah kaget saudara-saudara. Karena kegelapan itu memang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu.
Terang siapa? Terang Tuhan. Terbit atas siapa? Atas kalian semua. Dan kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Bukan kemuliaan kita, saudara-saudara. Kalian gak usah pusing, gimana ya supaya glory, greater glory, gimana ya supaya shine. Kalian gak usah, tenang aja. Nggak usah pusing-pusing, tenang aja. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata atasmu. Will be seen upon you. Will be seen upon the church at GBC. Amin. Akan terlihat. Kalau tadinya nggak kelihatan, remang-remang, sekarang akan terlihat. Karena kenapa? Gelap semakin gelap. Kalian nggak perlu, gue mau jadi the light of the world. Apa tuh? Terang dunia. Kalau gitu saya harus lebih terang lagi, bersinar. Nggak perlu. Kita itu udah jadi terang, diem aja. Yang lain itu akan mengalami kegelapan, saudara-saudara. Kalian tahu kalau orang yang tidak punya Tuhan akan bingung saat ini. Terus terang. Mau tinggal dimanapun susah. Seriously. Mau dimanapun semua ketakutan karena banyak sekali bad news. Mau di Indonesia, mau di di luar Indonesia sama aja semuanya. Betul? Kalau misalnya belum takut, ntar ketemu saya takut-takutin lagi. Loh, kalian pergi aja, itu serem banget dengernya. Seriously. And I believe di dalam gereja Tuhan tidak akan mengalami yang namanya kegelapan. In Jesus name. Kalau kalian saat ini kelihatannya kayaknya gelap banget ya. Kalian cuma arise and shine. Arise itu di situ. Arise itu, coba kita lihat. Arise itu kumi. Dari kata-kata abide, artinya abide. Abide itu apa ya? Abide itu apa ya? Hah? Tinggal, tinggal betul. And to be established dan to be fixed. Kalian tuh cuma perlu menjadi apa ya? Fix gitu loh. Duduk fix, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Establish itu terbangun ya kali ya. Itu terbangun ya. Establish. Jadi kita tuh abide. Tadi apa abide? Tinggal, ya betul, sorry. Arise itu, enakan Inggris, arise itu artinya abide, tinggal. Kalian cuma perlu tinggal. Kalian gak perlu macam-macam. Tinggal di dalam apa? Di dalam Kristus. Kalau kalian saat ini goyah, kayaknya banyak banget masalah. Kayaknya gue ini I'm not righteous anymore. Saya ini gak layak. Saya ini udah jatuh terlalu banyak. Saya ini bener-bener bukan anak Tuhan. Anaknya mama saya. Ya kan? Bingung status dan identitasnya. Tapi saya mau katakan, kalian cuma perlu abide, tinggal di dalam status kalian sebagai anak raja. Katakan tidak. Iblis, engkau tidak punya kuasa dalam kehidupanku, dalam keluargaku. Aku tinggal di dalam Kristus. Tidak ada satupun yang bisa menjamah kita. Tidak ada satupun yang bisa menjamah kehidupan keluargaku. Amin. Mungkin sekarang saat ini masih kayaknya gelap, tapi biarlah kita bisa arise, kumi, bisa abide di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam kebenarannya, di dalam status identitas kita di dalam Tuhan. Amin. To be established, dibangun, and shine. For the light has come. Terangnya Tuhan itu sudah datang, saudara. Terangnya itu sudah datang. Kalian kalau misalnya saat ini kayaknya mengalami yang tadi saya bilang banyak yang bad news itu, kalian cuma perlu arise, abide more, deeper di dalam firman Tuhan. Kalian punya waktu sehari 24 jam, pakailah dengan hikmatmu. Maksudnya berapa? Saya nggak perlu di sini tentuin mesti berdoa berapa jam, mesti baca Alkitab berapa jam. Karena di sini nggak ada kompetisi, sorry aja ya, nggak ada kompetisi untuk gituan. Tapi saya mau katakan, kalian seberapapun bisanya, kalian bahkan 5 menit hari itu, Tuhan tetap hargai loh. Tuhan tetap berikan makan untuk 5 menit itu. Tapi saya bukan bilang tiap hari cuma 5 menit, bahkan cuma kadang-kadang 20 detik. Jangan. Kita bukan untuk siapa-siapa, saudara. Waktu kita makan, firman itu akan menguatkan. Firman itu akan menguatkan, mengingatkan kita that I'm righteous. Waktu kalian jatuh seperti Noah. Noah itu jatuh di dalam apa? Di dalam ark, di dalam kapal. The ark is Jesus himself. Kalian jatuh, you are still the son and the sons and the daughters of God. Kalian jatuh bukan keluar dari perahu, betul? Ada, betul ya? Kalau namanya Noah resting, you are resting. Rest artinya apa? Artinya istirahat. Kalian beristirahat bukan cuma tidur. Apalagi waktu saya khotbah, jangan tidur, ya.
Betul ya? Jadi waktu maksudnya waktu saya katakan Noah itu artinya istirahat. Istirahat itu duduk. Istirahat itu duduk. Sit. Amin. Duduk. Kalau Tuhan bilang ini, ikutin. Artinya duduk. Kenapa duduk? Karena semuanya sudah selesai. Siapa yang lakukan? Yesus. Yesus sudah lakukan segalanya. Kalian harus punya perspektif setiap hari bahwa semuanya sudah selesai. Proyek saya sudah selesai. Pembayarannya sudah masuk in Jesus name. Nggak ada lagi yang utang-utangan. Semuanya in Jesus name terbayar. Keluarga saya berantakan in Jesus name. Saya melihat pemulihan terjadi. Aduh, saya punya pernikahan lagi berantakan. Dalam nama Yesus saya melihat apa? Anggur perkawinan daripada Tuhan itu, anggur Tuhan yang memberikan satu pemulihan. Amin. Anak saya sakit, lihatnya apa? Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Kalian tidak lagi berusaha, teman-teman. Jangan lagi kita kembali ke old covenant, ke perjanjian lama, di mana kita dulu biasanya memang harus bekerja, harus melakukan sesuatu, harus mengusahakan untuk berkat-berkat itu terjadi. Tapi saya mau katakan, kalian di sini melihat semua itu sudah terjadi. Kalian mengucap syukur nggak datang ke gereja itu diingetin, itu udah terjadi. Semuanya itu udah dilakukan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Kalau kalian tahu melihat itu sudah terjadi, kalian akan duduk. Kalian akan beristirahat. Kalian nggak akan kiri kanan, ke kiri, ke kanan, pusing, apa segala macam. Enggak. Kalian akan duduk dengan tenang. Walaupun di sebelah kiri dan sebelah kanan, waktu Nuh itu waktu ada di dalam, kalian tahu kan jendelanya hanya ada di atas. Amin. Jendela ada di atas, tidak ada di kiri dan di kanan, di depan, di belakang, nggak ada, di atas. Kenapa? Supaya kita tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Kalian nggak perlu melihat bagaimana itu pelecehan seksual di Jakarta. Aduh, bukan cuma di Jakarta, di Indonesia udah menyeramkan sekali. Aduh, ini sekolah anak-anak bagaimana? Oke, gini nggak perlu disekolahin. Karena ketakutan. Aduh, ini di sini, properti begini, atau mungkin, sakit penyakit di mana-mana. Ada virus yang paling baru sekarang? MERS gitu namanya, nggak tahu siapa yang ngasih sih. Pokoknya anyway, nggak ada pentingnya sih. Saya nggak mau bahas itu. Tapi penyakit itu di mana-mana. Kalian mau hidup sehat, kagak ada. Masa sih nggak ada? Nggak ada. Kalian mau coba nih organic food ya. Organic tuh not too organic anymore. Beneran serius. Kalian mau, makan katanya kalau misalnya yang bagus itu makannya ikan katanya. Lah ikan ya. Go ahead, makan ikan and bless the food in Jesus name is sanctified, dikuduskan, amin. Tapi jangan mengandalkan kalian punya kesehatan dan punya, saya ini bisa punya antibody dan sebagainya karena makanan ini. No way, no way. Kalian kena germ yang segitu kecil di dalam makan kalian gitu ya, nggak ketahuan kan? Nobody can see. Siapa yang bisa ngelihat makanan? Ini bersih gitu. Makan-makan kemana-mana ke restoran gitu, terus bawa itu kacamata pembesar. Coba saya lihat dalam nama Yesus. Haleluya. Itu namanya bukan dalam nama Yesus, itu mah penuh dengan ketakutan. Amin. Saya mau katakan tidak ada. Apakah kalian terus sudah gitu? Oke, kata Cilita, tidak ada makanan sehat. Hayo kita makan yang udah makanan busuk kayak kita makan. Enggak, saya bukan makan itu. Kalian jangan ekstrim lah gitu. Tapi saya mau katakan you're dependent, percaya kita harus bergantung sama Tuhan 100%, saudara-saudara. Di akhir zaman ini, either yes or no. Nggak ada tengah-tengah lagi. Kalian mau hidup di dalam the righteousness of God, di dalam kebenaran Tuhan atau kebenaran kalian? Tinggal pilih. Nggak ada. Saya kalau hari ini sebenarnya dengan kebenaran Tuhan, tapi besok saya harus juga berlaku untuk benar. Kalian berlaku benar atau enggak? No. Bukan karena apa yang kalian coba untuk lakukan, tapi kalian akan berlaku benar. Apa yang kalian pikir kalian itu you are the righteousness of God, kalian tahu kalian dibenarkan, maka kalian akan berlaku benar. Tapi kalau kalian salah bilangnya saya ini tidak kudus, saya ini nggak layak, harus mengusahakan, tidak akan bisa. Kalau kalian punya cara berpikir salah, kalian akan hidup salah. Di sini kita benar-benar luar biasa diberkati. Saya kalau dengar firman yang Tuhan berikan ya saudara ya, ini kayaknya gak mungkin kita itu gak berjalan di dalam yang namanya kuasa Tuhan. Itu gak mungkin loh saudara. Bener-bener. Kita buka lagi di sini sekarang. Ini saya tahu di bagian multimedia udah pusing dia. Gak tahu gak apa-apa. Ke Ayub 5:19 ayat 19-22. Kita loncat-loncat karena saya orangnya suka loncat-loncat kayak Fedri. Jadi kita loncat-loncat juga. Dibilang di sini, He shall deliver you in 6 troubles. Yes, in 7 no evil shall touch you.
Saya mau katakan gini, kadang-kadang kita saat ini nih ya, kita udah berjalan. Cilita, saya benar-benar percaya tadi ya firman Tuhan. Katanya dengan bilur-bilur Kristus saya menjadi sembuh. Saya udah percaya, tapi saya udah doakan nggak sembuh. Jadi sekarang let go aja, jangan percaya lagi dengan firman itu. Ada mungkin dari kalian itu nggak usah angkat tangan, ya. Mungkin ada. Saya pun pernah ngalamin, saudara. Saya mengalami yang namanya kayaknya belum terobosan. Tapi saya mau katakan ya, di sini dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Berarti apa? Kalian akan diluputkan kan? Siapa yang meluputkan? Tuhan Yesus. Berarti kesesakan, berarti kita harus dalam kesesakan dulu baru diluputkan. Betul ya? Iya dong. Jangan bingung gitu dong. Diluputkan harus dari sesuatu yang kesesakan itu. Kalian harus mengalami kesesakan. Kalau nggak mungkin perlu diluputkan. Untuk to be delivered, kita harus berada di dalam troubles. Betul? Tapi dalam 6 kali kita di dalam troubles dan masalah itu, Tuhan tetap melepaskan. Oke? Melepaskan 6 kali, bukannya artinya 6 kali doang. 6 itu bukan, 6 kali nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh harus terobosan. Bukan. 6 itu melambangkan angka manusia. Selama kita masih mengusahakan diri kita, oke, dengar baik-baik ya. Selama kita masih mengandalkan kemanusiaan dan dunia ini, sistem dunia dan sebagainya, kita akan selalu dalam manusia ini, kita nggak ada apa-apa, bangkrut, betul ya? Di dalam kebangkrutan kita akan tetap mengalami yang namanya troubles. Tapi yet Tuhan tetap sayang dan baik sama kalian. Amin. Teruskan. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Kalau bahasa Indonesia kurang jelas, tapi saya mau jelaskan. Yes, in 7 no evil shall touch you. Jadi ke-7 kali, 7 itu artinya the rest, complete, istirahat. Pada detik kita mengandalkan Tuhan 100%, I'm telling you, saya katakan bahwa tidak ada lagi the evil, no evil shall touch you. Bahasa Indonesia tadi apa ya? 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Sampai malapetaka pun tidak mengenai engkau. Kalau to be delivered, it's okay. Masuk dulu dong ke pencobaan. Masuk dulu, masalah dulu, stres dulu, struggle dulu. Aduh, nungguin dulu, nangis-nangis dulu, sedih dulu, stres lagi, bete, segala macam. Akhirnya di deliver. Gitu ya. Itu. Berkali-kali tuh. 6 kali. Dalam kita mengandalkan manusia, you will go and forth, back and forth, tetap Tuhan melepaskan. Tapi alangkah baiknya ada saatnya di mana kita semua gereja kita nih akan mengalami yang ke-7, di mana kita hanya mengandalkan Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya tidak ada satupun malapetaka yang datang. Tidak bisa masuk ke dalam rumah kita. Keluarga kita tuh protected divinely. Ada satu perlindungan ilahi yang akan menutupi, melindungi kehidupan anak-anak kita. You need this, I need this. Saya butuh banget ini. Saya nggak mau, kalau bisa kita nggak perlu dong ngalamin malapetaka. Siapa yang mau ngalamin malapetaka? Saya selalu berdoa buat anak-anak saya setiap hari. Saya katakan perlindungan Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya nggak minta-minta lagi. Saya cuma declare, Jesus, thank you Lord. Sebelum mereka ke sekolah, Lord, I thank you for your protection, untuk perlindunganmu yang luar biasa. Karena engkau melepaskan anakku dari segala yang jahat, dari segala malapetaka kecelakaan, dari segala sakit penyakit, dari segala orang-orang yang aneh. Semuanya kita sebutin, apapun yang keluar gitu, yang jelek-jelek, all the evil ones, semuanya akan Tuhan lepaskan. Kalian tahu, powerful. Hanya doa paling cuma satu hari, 1 menit aja. Itu kalian tahu nggak, powerful. Waktu kalian berdoa begitu, kalian tahu nggak, anak kita tuh denger. Saya percaya anak kita akan menjadi anak-anak yang perkasa. Saya tahu mereka tahu berjalan ke sekolah dengan satu yang namanya perlindungan Tuhan. Bukan lagi karena ada mami atau enggak. No, ada mami nggak ada mami. I know my God is in front of me. Allahku bersamaku, Yesus yang akan membela. Amin. Apapun dalam keadaan kita, maksudnya saya ngeliat begitu ya, saya dengan waktu ada masalah itu ya, saya dengar pertama kali JIS punya news gitu ya, saya sampai ngeliat anak saya benar-benar pertolongan Tuhan. Kalian nggak bisa lagi banggain, kreditin perlindungan kalian. Kalian mau nungguin anak kalian 24 jam. Ada yang kuat 24 jam di sini?
Nggak perlu istirahat. There's no way. Kalau gitu harus mulai lebih, yes, ambil cautious ways, ambil kewaspadaan memang harus kita tingkatkan, iya. Tapi di kepala kita tuh bukan kewaspadaan kita, bukan hati-hatinya saya untuk menjaga anak saya sehingga anak saya menjadi anak-anak yang terlindungi, no way. Anak diliatin, saya begitu banyak menyaksikan anak-anak diliatin, semakin diliatin aja malah berantakan. Bukannya saya bilang kalau gitu nggak usah liatin. No, ada yang banyak terkena macam-macam masalah. Kalau kita benar-benar mengandalkan kepintaran kita, banyak yang bermasalah. Padahal udah di ini banget loh, diperhatiin banget, ini segala macam. Ada aja ntar inilah itu. Penyakit kalian bisa jagain anak kalian, tapi bisa penyakit supaya nggak kena ke anak kalian. Karena anak kita pergi ke sekolah aja, temennya gitu, wajih di depan mukanya. Siapa lu mau aduh anak saya kena, aduh jangan ya, gitu. Mana bisa, kita kan nggak ikut ke sekolah. Kita pikir bisa tungguin anak kita. Terus anak kita misalnya pulang-pulang nangis gitu, tadi dicubit, wah rasanya gitu kan. Siapa yang nyubit gitu? Mana bisa kita tungguin anak kita. Pulang enggak sengaja tadi ketabok orang gitu. Misalnya ini. Anything can happen, saudara-saudara. Semua tuh bisa terjadi, anak bisa jatuh. Padahal udah dilihatin loh, jatuh juga. Loh, tapi kan itu bisa terjadi. Jadi saya mau benar-benar mau tarik semua imajinasi dan kemungkinan demi kemungkinan ya. Saya mau tarik ke semua kita ini bahwa kita tuh nggak bisa loh, terbatas manusia. Kalau kalian masih memikirkan kalian tidak terbatas gitu, saya just in case kalian masih merasa tidak terbatas. Saya mau katakan bahwa kita tuh terbatas. Kalian mau kaya kayak apapun, punya mbak misalnya ngurusin anaknya 1, mbaknya 5 gitu, go ahead, terserah, bagus-bagus semua, cobalah gitu. Tapi saya percaya nggak ada yang satu tempat perlindungan di dalam Tuhan, hanya perlindungan di bawah Tuhan, di dalam naungan Tuhan itu yang benar-benar memberikan kita satu kepuasan, memberikan satu ketenangan. Amin. Di Lukas 21 tadi kita udah ya. Nah, saya mau bilang di sini yang ayat 28, Lukas 21 ayat 28. Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads. Di sini dikatakan cuma bangkit dan angkatlah mukamu. Your heads itu di sini adalah Yesus. Karena di 1 Korintus 11 ayat 3 katakan bahwa Yesus itu adalah kepala. Ini kan kalau ini kan muka ya, tapi kalau bahasa Inggris itu the head. Who is your head? Jesus. Lift up Jesus. Kalian waktu melihat banyak sign kiri kanan, lift up Jesus. Amin. Tuhan itu tidak pernah memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan itu tidak pernah memberikan roh ketakutan. Jadi kalau ada rasa takut itu bukan dari Tuhan. Gamblang ya. Dan takutan itu berupa apa? Roh. Oke? Berupa roh. Dia tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Kekuatan di sini dunamis. Kekuatan yang memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Oke? And of love and of sound mind. Thank you. Terus bahasa Indonesianya, love di sini bukan love kita lagi, tapi roh itu memberikan, bukan roh Tuhan itu memberikan kasih. Bukan kita yang mengasihi, tapi terlebih dahulu Tuhan yang mengasihi kita. Roh yang membangkitkan kekuatan dan memberikan kasih itu. Yang ketiga, ketertiban, sound mind. Bagaimana kalian bisa jadi orang-orang yang sane? Sound mind, tertib. Tertib nggak tertib itu basically kata-kata bahasanya itu, sound mind itu is about apa ya? Balance, bisa nggak pusing. Maksudnya kita tuh menjadi orang yang tenang, with the shalom and the peace of God. Tuhan itu memberikan itu supaya kalian tahu waktu dalam chaotic masalah-masalah kalian tahu, oh, to be in the peace of God. Amin. Teruskan. Tadi udah ya. Jadi dalam ayat itu kita dibilang 7, di mana kita akan ini. Oh ya, terusin ayat 20-nya. In famine he shall redeem you from death. Amin. Supaya nggak tidur. And in war from the power of the sword. Sebab Allah memberikan kepada kita next, sorry. Yang Ayub 5 ayat 20.
Oke, in a war, di dalam peperangan, kita itu diberikan kuasa. Pada masa kelaparan, engkau dibebaskannya dari maut. Kita dibebaskan dari maut. Kalau masa kelaparan sebenarnya ya, kita dibebaskan sebenarnya dari kelaparannya doang dong. Tapi Tuhan bebaskan kita dari mana? Dari maut. Jadi kalau Tuhan tuh berikan kalian tuh bukan cuma apa yang kita butuhkan. Oh ya udah, survive aja yang penting ya. Hidup aja yang penting. No, dia justru memberikan kita itu, bebaskan kita tuh pada masa itu dari maut. Kalian kalau kelaparan belum tuh juga mati. Tapi Tuhan berikan apa? Bebaskan dari maut. Dan pada masa perang dari kuasa pedang. Bahkan kuasa pedang aja nggak bisa sampai. Teruskan, you shall be hidden from the, bahasa Indonesia, dari cemeti lidah engkau terlindung. Kadang-kadang cemeti lidah, banyak banget orang ngomongan orang itu menyakitkan. Pernah ngalamin? Sering gitu sama istri saya gitu ya. Saya tahu tuh ada yang ngomong gitu tuh kemarin. Cemeti lidah saya engkau terlindungi. Kalian dikatain orang pun nggak bakalan sakit hati. Mau nggak? Nggak pusing. Orang mau ngatain kita juga nggak pusing. Emangnya pusing gitu? Emang dia kasih makan kita? Emangnya dia menghalangi hidup saya? Nggak ada satupun manusia yang bisa berbuat anything berbuat sesuatu pun dalam kehidupan kalian yang mengancam kehidupan kalian. Selama mereka masih bernafas, masih dari daging, nggak ada satupun yang bisa, yang kalian nggak perlu takutin. Engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Teruskan, dibilang nih yang saya mau nomor 22. You shall laugh at destruction and famine, and you shall not be afraid of the beasts of the earth. Di sini dibilang beast of the earth. Kita nggak akan takut. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. The beast of the earth sebenarnya di sini lebih yang saya bilang tadi. Betapa banyak monster. Kalau saya bilangnya monster. Saya dengerin orang-orang itu yang kemarin itu, yang salah satunya lagi ada ya another incident juga yang terjadi sama Emon itu yang di mana tuh, Sukabumi, Sukabumi lah apa gitulah, yang sampai korban itu hampir 100 atau udah 100. Menurut saya itu monster gitu ya. Betapa banyak monster-monster yang ada berkeliaran di sekeliling kita. Tapi saya mau katakan, kalian nggak perlu takut. Kalian tidak perlu takut. Tuhan berikan pasal itu 300, bukan pasal. Dia berikan kata-kata itu supaya kita jangan takut itu 365. Saya udah ingatkan ya, setiap hari Tuhan ingatkan kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Amin. Kalian jangan takut. Kalau kalian takut ya, you will have a failure of your heart. Apa tuh? Jantung ya. Makanya kenapa banyak orang gagal jantung, masih muda-muda gagal jantung. Karena kenapa? Hidupnya ketakutan. Kalian mau hidupnya sehat, jangan takut. Amin. Dibilang di sini, you shall laugh. Kalian akan tertawa. Bayangin, tertawa at destruction and famine. Destruction di sini ya bisa termasuk ada oppression, ada tekanan, ada kekerasan, ada robbery, perampokan, anything lah, you name it lah. Semua itu jangan takut. Oke? Kita bahkan ketawa. Kalau kita ngelihat masalah, ketawa. Gila kali ya. Kalau kita saat ini agak jarang, masih belum bisa ke sono nih kayaknya. Tapi ini firman Tuhan, saudara. Saya pengen tahu kenapa dia ketawa. Karena orang yang ketawa, dia tahu loh, it's provided. Kalau nggak mungkin lah bisa ketawa lah. Dia bisa ketawa karena dia melihat benar-benar Tuhan Yesus begitu baik, dia sudah nyatakan. Jadi waktu kita ngelihat masalah di kiri dan kanan, kalian akan lihat ada 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, engkau tidak akan terkena. Tidak akan terkena. Kalian akan lihat nanti kita kalau ada waktu, bukan ada waktu, pasti ada waktu. Cuma saya mungkin nggak bisa selesai. Tapi itu akan kalian lihat dalam kehidupan kalian. Lanjutkan ya. Oke, sekarang kita buka mulai. Baru saya mau mulai. Di Mazmur 91. Kita buka, mungkin dulu kayak Pastor Yudi pernah sharing ya tentang Mazmur 91. Pernah nggak ya? Belum ya? Dan kalau di NCC memang udah banyak banget gitu. Tapi saya di GBC ini biarin kita nggak usah terlalu, maksudnya it's okay to start gitu ya. Karena ini luar biasa banget. Mazmur 91 itu adalah
Mazmur di mana kita tuh mengalami yang namanya protection, mengalami perlindungan buat kita semua, hidup kita semua. Kita di dalam Mazmur 91 ini ya, itu ada 5 nama Tuhan itu dimention, disebutkan di Mazmur 91. Kita buka ya, bahasa Indonesianya aja deh. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di sini, orang yang duduk kembali mengatakan bahwa kita itu dalam status duduk. Kita itu duduk, dwells, beristirahat. Oke? Kita tuh duduk. Orang-orang yang duduk, ya sab, to sit down, to remain, to settle, and to marry. Saya dapatkan di sini. To marry, amazing banget. Jadi artinya itu ya, orang yang duduk itu, marry itu menikah, oke? Itu mempunyai satu covenant loh saudara. Waktu kalian duduk, kalian itu tahu bahwa Tuhan Yesus sudah buat covenant sama kalian. Amin. Waktu kita beristirahat dengan tenang, kita percaya, itu berarti kita tahu kita itu sudah dinikahi. Ada seseorang yang namanya Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, mengikat perjanjian dengan saya. Kalian single pun it's okay. Single pun it's okay. Betul nggak? Yang single mana? It's okay. Karena ada covenant. Yesus tuh buat covenant sama saya. Saya kalau jadi orang-orang single teriak, saya loncat. Saya juga sih. Cuma maksudnya saya, yang even single, you are whole in Christ. Kalian bukan cari, oh ya saya mau cari the other half gitu ya. The other half, lu setengah sekarang. Jadi nggak penuh gitu hari ini. Kasian banget gitu. Oh saya nggak penuh. Jadi kalau saya married, barulah saya menjadi satu pribadi yang utuh. Kasian banget orang yang sendiri-sendiri, yang single. No, in Christ, di dalam Tuhan itu kalian itu benar-benar tetap whole, utuh. Menjadi satu pribadi yang utuh. Kalau kalian masuk ke dalam pernikahan dengan satu persepsi seperti ini, kalian nggak ada masalah. Tapi kalau kalian bilang, oh the other half ya, itu kalian kena masalah. Karena ada sesuatu nanti kurang terus. Karena kalian selalu ngambil nyedot dari yang kita punya pasangan. Betul? Nah, teruskan ya. Dwell, duduk, to marry, abiding is. Oke, yang tadi, in the secret place, tempat perlindunganku dan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di sini tunggu pelan-pelan ya. The most high di sini ini adalah Elyon, yaitu the supreme. Ini nama Tuhan yang pertama disebutkan. Oke, shall abide under the shadow of the Almighty, El Shaddai. El Shaddai itu yang tadi kita bilang, the breasted one. Oke, ini udah dua. Nggak, saya cuma mau tunjukin aja. Saya nggak mau bahas hari ini nama-nama Tuhan itu ya. Teruskan, the Almighty itu di situ tadi apa ya bahasa Indonesia? Allahku ya. Shall abide, bernaung dalam naungan yang maha kuasa. Oke. Tadi yang maha kuasa dan yang maha tinggi. Next, kedua. Maaf ya, sekarang saya belajarnya kemarin bahasa Inggrisnya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Di situ ada Allah lagi. I will say the Lord. Aku berkata kepada Tuhan. Yang pertama Tuhan itu say the Lord. Di situ Yahweh. Oke? Itu udah 3 ya berarti ya. He is my refuge. And then my God Elohim. Pertahanku Allahku di situ Elohim. Elohim 4. Udah 4 ya berarti ya. Nah yang terakhir itu ada di ayat terakhir. Nah, kita dimulai dari ayat yang terakhir. Ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. I will deliver him, I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, panjang umur.
saya mau mention sedikit. Panjang umur itu kalau untuk kita ini batasannya nggak ada berapa umurnya. Selama kalian mau dikenyangkan berapa? Karena katanya ini di sini kukenyangkan dia. Kalian mau kenyangnya berapa? Mau 40 terserah gitu ya. Oh, saya udah lewat. 40. Mau 40, 50, ada yang bilang 70 atau 80. Kalian tahu 70 atau 80 itu ada di ayat sebelumnya. Di Mazmur 90. Di mana itu terjadi waktu dalam masa kemarahan Tuhan. Waktu Musa, itu Tuhan masih marah. Itu belum terjadi penebusan. Jadi dibilang, kalau mau lihat nanti di ayat 90 itu, your days will be 70 or 80 years. Oke? Amin. Nah, berarti kalau kita itu, tapi untuk kita anak-anak GBC, katakan, jangan ngantuk dong. Anak-anak GBC, saya cuma tidur sebentar loh, tapi saya excited banget hari ini. karena kita jangan mau rugi ini benar-benar dahsyat banget. Kalian akan dikenyangkan dengan panjang umur. Panjang umur akan kukenyangkan kepadamu, ya. Kalian mau berapa? Lebih dari 70 kurang? 80 kurang? Minta sama Tuhan, Tuhan akan kenyangkan. Nggak akan ada yang kekurangan. Dan akan kuperlihatkan kepadanya apa di sini? Keselamatan daripadaku. Keselamatan di sini tahu nggak apa? Ini nama yang kelima. Yesua. Yesus. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Tuhan akan memberikan dan mengenyangkan kita dengan panjang umur dan akan memperlihatkan kepada kalian. Memperlihatkan kepada kalian apa? Jesus. Jadi kalau kalian akan panjang umur, kalian akan diberikan panjang umur untuk melihat Yesus lebih lagi dan untuk memberitakan tentang Yesus. Katakan amin. Kalian diberikan umur panjang bukan untuk namanya komplain, bukan untuk ngerongrong. Betul? Tuhan akan berikan kalian umur panjang karena kita akan melihat keselamatan, yaitu Yesus sendiri di dalam kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dan Benjamin generation kita itu adalah generasi yang terakhir. Kita adalah generasi yang terakhir yang tidak akan mengalami kematian. Katakan amin. Katakan amin. Kita tidak akan mengalami kematian. Kita akan mengalami, nanti kita hanya melihat Tuhan dijemput oleh our groom gitu ya. Kita akan mengalami pernikahan dengan dia, nanti kita akan dijemput. Kita tidak akan mengalami lagi sakit penyakit. Kita nggak akan lagi mengalami yang namanya aging, nggak mengalami lagi yang namanya berat tubuh yang naik terus gitu ya. Kita akan mengalami yang namanya kehidupan tuh benar-benar sempurna loh. Serius sih, nggak ada penyakit, nggak ada ketakutan, nggak ada bosen. Nggak ada bosen. My goodness, nggak ada bete. Can you imagine nggak ada bete? Nggak ada boring. Pernah nggak sih kalian ngalamin boring? Anak saya aja udah bilang, aduh mami boring banget di sini gitu. Baru 5 menit. Kalian tahu nggak yang namanya boring itu benar-benar main ganggu banget loh. Tapi nanti kalau kalian nggak mengalami lagi yang namanya kebosanan. Di dalam kita nanti di sana nanti kita nggak bakal mengalami kebosanan. Kita ada aja tuh aktivitas. Lagi juga banyak yang perlu dijelajahin, betul kan? So ini dibilang di sini bahwa kita itu akan diberikan umur panjang. Haleluya. Terus kan? Di ayat yang kelima ya. Yang kelima lalu kelima aja, sampai sini aja. Kayaknya tampang-tampangnya udah agak berngepul-ngepul gitu. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ada di sini mungkin yang nggak bisa tidur, ya kan? Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Siang juga nggak bisa. Bingung deh. Malam takut, siang takut. Betul nggak sih? Malam takut apa? Nggak tahu lah, banyak macam-macam. Takut gelap, takut ini, takut ini. Kalau siang ya ada aja gitu. Ntar ini, ntar itu. Jadi dia itu kita nggak perlu takut siang dan malam. Yang keenamnya bisa ya. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Ini penyakit yang mencekam di waktu malam ya, maksudnya penyakit menular segala macam. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Next,
7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Di sini dikatakan 1000 orang, 1000 rebah di mana? Di sisi, on the side. Oke, itu rebah. 10.000 di mana? Di sebelah kanan. Tadi di sebelah kiri, dibilangnya bukan sebelah kiri, di sisimu. Oke, tapi yang 10.000 di sebelah kanan, dekat, lebih dekat. It's talking about kalian akan melihat 1000 orang rebah di sisimu, mungkin your colleague, orang teman kerja yang lebih jauh. Tapi kalau sebelah kanan itu mungkin kalian melihat di dalam keluarga kalian yang dekat-dekat. Oke? Jelas ya bedanya ya. Jadi saya mau katakan kita akan melihat, tetapi itu tidak akan menimpamu. Lanjutin yang 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kalian hanya bisa melihat. Kalau kalian mungkin melihat di sini ya, di kiri kanan kok orang pada sakit. Oke? Kok di sini masalah ini bertubi-tubi orang ini ngalamin. Nah, saya mau ngomong sama kalian ya. Kalian nggak usah pusingin. Kok orang itu mengalami kok begini-begini. Jangan dihubung-hubungin apa yang mereka alami dengan Tuhan. Hati-hati saudara. You can ask anything, tapi don't question God. Oke, if you question God, kalau kita mempertanyakan Tuhan, itu ada something dalam kehidupan kita yang masih mesti dibereskan. Kalian harus bereskan kita punya sistem belief system kita. Kalian percaya sesuatu yang salah. Even dari pertanyaannya pun sudah salah. Tuhan itu, kalau dia kan bilang, loh orang, dia itu orang pengikut Tuhan. Tapi kok mengalami sesuatu yang jelek. Oke, bersama Tuhan tidak ada yang jelek. Itu harus kalian tanamkan dulu. Jangan kita bilang kalau ini datangnya dari Tuhan. No, semua yang baik datangnya dari Tuhan. Tapi yang jahat, yang membunuh, mencuri, membinasakan kalian, itu datangnya dari iblis. You cannot choose the consequences in your life. Kalian tidak bisa memilih konsekuensi dalam hidup kita. Kalau kalian hidup hancur-hancuran, berantakan, caranya kalian tidak dipertanggungjawabkan, jangan salahkan Tuhan. Hati-hati saudara. Jadi jangan dikit-dikit salahkan Tuhan, salahkan Tuhan. No, Tuhan itu luar biasa. Jadi saya mau katakan di sini kita akan menonton begitu banyak, kita akan lihat di samping kiri kanan kita. Apakah itu tempat kerja kita, anak-anak kita semua. Saya udah pernah ngalamin gitu ya. Dan saya percaya kalian juga pasti udah pernah ngalamin. Tapi biarlah Mazmur 91 ini benar-benar kalian bisa hayati. Nanti pulang bisa dibaca berkali-kali, bahkan satu ayat demi satu ayat. Kalian lihat di olive tree, kalian baca artinya apa. Ini kata-katanya apa? Ambil waktu saudara-saudara. Ini akan memberikan kalian keselamatan dalam hidup kalian, perlindungan. Tapi kalian kalau masalah kayak beginian susah banget, disuruh namanya 10 menit juga belum tuh mau. Tapi kita chatting aja. Saya tuh ngecekin Facebook aja. Habis waktunya. Sorry, ini agak mengganggu emang sebenarnya nih. Maaf. Sorry. Tapi maksud saya gini. Kita harus ini Mazmur 91, kalian lihat, baca. Kalian akan benar-benar dibangkitkan loh, saudara. Baca satu ayat aja, kalian selidiki, pelajari, kalian akan diberkati benar-benar luar biasa. Dan kalian akan melihat 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu tidak akan menimpamu. You will see. You will see. Anak-anak kalian, semua orang bisa ngomong ini terjadi kasus ini dan terjadi kasus ini. Mau berapa banyak kasus yang dibuka. Tapi saya mau katakan ada banyak kasus, Tuhan udah berikan kelegaan, Tuhan berikan satu perlindungan, Tuhan berikan keselamatan, nggak pernah diomongin. Kalau kita mau fair, ayo dong, kita ngomongin 10 kasus berantakan di Indonesia. Ini ada ini, anak lah ini segala macam terjadi. Oh, kita ngomongin dong 10 kasus juga. Ini 5 kasus, ini ngomongin 5 kasus good news. I believe, saya percaya ada jauh lebih banyak lagi yang namanya kabar baik daripada kabar buruk. Cuma masalahnya kabar buruk itu diekspos saudara-saudara. Kalau nggak laku, yang namanya tuh media-media itu nggak laku. Mana ada gitu di koran dibilang, wah ini satu pesawat dia landing dengan sangat smooth, nggak ada satupun masalah. Mau ngapain kayak begitu diributin? Yang diributin, yang ditaruh di media itu adalah yang jatuh. Pesawat jatuh, pesawat hilang, taruh. You know? Ada apa tuh? Sampai hilang gitu. Teroris. Ada teroris gitu ya. Ditaruh lah. Heboh.
Ada orang yang namanya maaf saya, di pedofil gitu, anak-anak yang oknum-oknum gitu seperti itu, diomongin barulah jadi good news, jadi selling news gitu loh. Tapi kalian mau di sini dengar gitu lagi? Kalau kalian mau dengar 5 kabar buruk, coba kita belajar untuk dengar 5 kabar baik. Orang lain juga ada kok, orang yang sehat. Orang ada kok yang ini terlepas dari penyakit, disembuhkan dari kanker, yang udah lama menunggu anak terus berikan anak. Semua itu kita dengerin good news mesti, because the promise of God, ya saya katakan ya, janji Tuhan itu ya dan amin saudara, iya dan amin. It's Yesua. Jadi namanya firman Tuhan, janji Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Dia sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, turun dan dia menjadi daging, dan dia benar-benar hidup di tengah-tengah kita, ya. Itu dia yes dan amin. Kalian setuju? Katakan amin. Jangan kita kalau lagi menjalani hidup kita besok hari Senin, sekarang amin Minggu, hari Senin kalian akan banyak diberikan lagi. Nah itu saatnya. The most important thing bukan hari Minggu saudara. Kalau kalian mau tahu secretnya, bukan hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu. Itu pentingnya saudara melihat firman Tuhan, beholding Jesus all the time, melihat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Amin. Amin saudara. Dan saya saya percaya gitu, Tuhan Yesus katakan jangan takut gerejaku, jangan takut apapun dalam keadaan. Kalau kita mengalami sekarang yang tadi saya bilang, 6 kali kalian mengalami masalah, keep believing, tetap percaya bahwa Tuhan sudah melepaskan kalian. Dan kalian akan mengalami yang ke-7, di mana waktu ke-7 itu tidak ada satupun malapetaka akan menimpa kalian. Sekarang kalian mengalami terus. Kenapa ya mengalami terus? Mungkin kalian masih mengandalkan manusia, karena 6 artinya manusia. Tapi detik kalian bilang, I am depending on you Jesus only. Saya benar-benar percaya dan mengandalkan Kau sepenuhnya Tuhan. Anak-anakku Tuhan, semuanya Tuhan aku serahkan kepada Engkau. My future, masa depanku kuberikan kepada Engkau sepenuhnya. Waktu detik kalian bilang itu, semuanya itu, keluargaku, perkawinanku, semuanya kita berikan kepada Tuhan. Saya percaya nggak ada malapetaka menimpa kalian. Amin, amin. Mari kita mungkin musik timnya ya, kita tutup dengan doa deh kalau nggak deh. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya akan tutup di sini, tapi nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita akan buka lagi firman-firman dari Mazmur 91. Saya bisa encourage semua daripada kita bisa baca nanti Mazmur 91. Orang yang sakit aja gitu, ada apa sih kalau tumbuh tuh apa ya? No, bukan tumbuh. Bukan hukum Taurat, jadi yang banyak itu apa namanya? Hukum-hukum yang lain. Anyway, cuma dibilang kata gini, kalau kita baca ayat Mazmur 91 7 kali, itu si John Gillek yang ngomong ya, 7 kali itu kalian akan mengalami yang namanya yang orang sakit aja bisa mengalami kesembuhan. Tapi bukan kita di sini berpikir 7 kali, 1, 2, 3, nggak ada isinya, oke? Tapi poinnya adalah gini, waktu kalian baca Mazmur 91, there is no way you will not have faith in God. Amen. Amin. Amen. Kalau kita udah baca Mazmur 91, saking dia begitu powerful kuasanya, dahsyat banget, itu nggak mungkin kita nggak berubah, saudara. Nggak mungkin yang namanya iman kita nggak bangkit, saudara. Jadi kalau kita bilang nggak mungkin lah, no, 7 kali itu bukan masalah 7 kalinya, tapi waktu kita baca yang namanya firman Tuhan itu, ini saya lupa, sorry, maksudnya itu John Gillek itu pernah ngomong bahwa menurut adat something lah gitu, 7 kali kalau dibacain itu diulang-ulang terus 7 kali, orang sakit pun sembuh. Sebenarnya kalau waktu 7 kali kita sebutkan yang bertobat itu, sebenarnya masalahnya itu yang perlu bertobat adalah kita. Jadi waktu kita baca Mazmur 91, iman kita timbul dan akan terjadi terobosan demi terobosan. Kalian butuh apa sih? Butuh apa sih kata Tuhan? Kalian butuh apa? Kalian butuh uang. Masa Tuhan gak bisa kasih ke uang? Cuma masalahnya Tuhan itu terlalu sayang. Kalau dia kasih uang, saat itu mungkin kalian udah lupa, itu akan merusak justru. Saat itu ya, saya gak bilang enggak, Tuhan gak mungkin gak kasih uang. Kalau think about it, setiap berkat apapun yang kita mau saat ini,
It's provided in Jesus. Masa dia nggak bisa ngasih apapun yang kita mau? Enggak, cuma Tuhan mau kita bukan cuma di luar saja. Tuhan bisa mau memberikan kita namanya berkat itu dari dalam keluar. Bahkan setiap akar-akarnya pun diberkati semua. Kalau ada yang salah, dia mau cabut akar-akarnya. Don't worry, you just trust in the Lord. Trust in the Lord. I believe in Jesus. Mari kita bangkit berdiri. Jesus, I believe in you. Oh Jesus, Jesus, I believe. Mari saudara angkat tanganmu. Kami berserah padamu. Jesus, the reason that I sing. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, saya ingin berdoa untuk saudara-saudara mungkin yang belum menerima Tuhan secara pribadi sebagai juru selamat. Kalau kalian ingin mengalami bukan hanya perlindungan dari Tuhan, tapi setiap yang kita butuhkan itu Yesus sendiri masuk ke dalam kehidupan kita. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa, tapi saya tahu Engkau bisa Tuhan menjadi keselamatan buatku Tuhan. Dan saat ini aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Engkau menjadi raja dalam kehidupanku Tuhan. Karena saya tahu waktu saya menerima Engkau, setiap dosa-dosa saya sudah diampuni. Amen. Engkau bayar lebih dari cukup Tuhan. Oh dosa-dosaku Tuhan, sehingga aku mengalami pengampunan dosa selama-lamanya, yang abadi Tuhan. Selama-lamanya aku diampuni, selama-lamanya aku akan hidup bebas Tuhan, tidak lagi dibelenggu Tuhan oleh kuasa dosa. Tuhan, aku tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi saya akan hidup di bawah kasih karunia-Mu Tuhan. Dan saya akan bergantung Tuhan kepada Engkau. Aku akan dipanggil anak-Mu Tuhan, dan Engkau Bapakku Tuhan. Aku adalah milik-Mu dan Kau milikku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Teman-teman, kalau ada mungkin saat ini saya mau berdoa juga satu hal. Kalau ada dari kita mungkin saat ini benar-benar mengalami yang namanya dead end, atau mungkin discouragement, ada satu titik buntu, atau mungkin juga discourage, tidak lagi bersemangat, tidak lagi bisa berharap kepada Tuhan, hilang yang namanya pengharapan di dalam Tuhan itu. Saya mau berdoa buat saudara. Saya ingatkan, kita mungkin masih dalam 6 itu, dalam 6 kali yang kita jatuh, tapi Tuhan bilang katakan it's okay, it is okay. Yang ke-7 kali engkau akan mengalami, di mana engkau bergantung melihat kepadaku, dan engkau akan tidak mengalami, malah petaka satu pun tidak akan menimpa keluargamu, tidak akan menimpa engkau, tidak akan menimpa bisnismu, tidak akan menimpa ministrimu, tidak akan menimpa teman-temanmu, tidak akan menimpa anak-anakmu, tidak akan menimpa bahkan perkawinanmu. Aku berkata saat ini, anak-anakku, in the name of Jesus, I release right now in Jesus name. Aku lepaskan berkat-berkat saat ini kepada setiap keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus. Keluarga demi keluarga saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada malapetaka akan menimpa engkau Tuhan. Tidak akan ada malapetaka menimpa engkau. Tidak ada kehancuran, tidak ada perceraian, tidak ada sakit penyakit. Bahkan orang-orang di sini akan mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Tidak ada kematian untuk orang-orang di GBC di dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan anak-anakmu akan menjadi perkasa. Tidak ada satupun lagi yang mandul di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mandul. Engkau akan beranak, bercucu, berlimpah-limpah,
in Jesus' Yes, name. Lord. Will prosper in Jesus' name. Amen. Will prosper in Jesus' name. Yes. Tidak akan lagi ada orang-orang yang sweating, berkeringat. Amen, amen. No more, says the Lord, Yes. because it is finished. Amen. Behold me. Yes. Lihatlah kepada Tuhan, Amen. karena Dia yang akan membawa engkau satu langkah demi satu langkah mengalami yang namanya victory, kemenangan demi kemenangan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Akan ada tumbuh iman yang luar biasa di tengah-tengah umatmu ini. Semua anak-anakmu akan mengalami, ya Bapak, Amin. satu kekuatan iman yang bangkit in Jesus name. Yes. Iman yang bangkit, iman yang bangkit in Jesus name. Only to see you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Bless you, Lord.